Masyarakat wabil khusus yang saya cintai, yang saya hormati, Al-Habib Agil bin Yahya, Al-Habib Rizki Al-Gadri, seluruh para habaib yang lain. Wabil khusus yang saya cintai juga, yang saya hormati, Al-Ustadz Garib, muassis daripada lembaga pondok pesantren Hubbul Quran. Kita doakan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mensehatkan ruhani dan jasmaninya. Allah panjangkan segala, Allah mudahkan segala urusan dunia dan akhiratnya. Allah kuatkan dan Allah permudah segala hajat-hajatnya. Allah kuatkan setiap langkah perjuangannya. Amin ya rabbal alamin. Yang saya cintai, yang saya hormati juga Ustazah yang tadi sudah menyampaikan daripada nasihatnya. Mudah-mudahan Allah juga panjangkan usia beliau dalam keberkahan dan ketaatan kepada Allah. Yang saya cintai, yang saya hormati segenap hadirin hadirat, muslimin muslimat, umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, pada ini malam Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan kepada kita semuanya. Alhamdulillah, pada malam hari ini Allah mendudukkan kita dalam suatu acara, dalam satu majlis, yang mana tempat ini adalah tempat yang mulia, tempat yang dikabulkan segala doa, diijabah oleh Allah. Disebabkan di tempat ini kita diajak bersama-sama untuk mengenang, untuk menyebut manusia yang paling mulia, manusia yang paling sempurna, manusia yang paling agung, manusia yang paling indah, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga tidak ada tempat yang paling baik di alam dunia ini, tidak ada waktu yang paling istimewa di alam dunia ini, tidak ada keadaan yang paling istimewa di alam dunia ini kecuali keadaan waktu tempat yang digunakan untuk memuji baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara, apa sebab saya mengatakan ini tempat yang mulia? Apa sebab saya mengatakan ini tempat yang agung, tempat yang istimewa? Karena tidaklah mungkin seseorang duduk di tempat ini kecuali orang itu pasti dan akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan mungkin Allah akan manggil hambanya, Allah akan manggil orang-orang ke tempat yang mana di tempat itu dipuji nama Nabi Muhammad kecuali lisan mereka, kecuali setiap lisan yang memuji Rasulullah adalah lisan yang diizinkan oleh Allah dan pasti dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kamu kepada Allah karena pada malam hari ini lisan kita yang penuh dosa, lisan kita yang ahli maksiat, lisan kita yang senantiasa mengunjing daripada aib saudara-saudari kita, tetapi pada malam hari ini Allah berikan kemuliaan itu. Allah jadikan lisan kita sebagai lisan yang senantiasa menyebut nama Allah dan bersolawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam suatu kitab diriwayatkan, dalam kitab Mukasyafatul Qulub karangannya Al-Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, di dalam kitab Mukasyafatul Qulub ada satu kisah yang menunjukkan betapa mulianya orang-orang yang bersolawat kepada baginda Nabi besar Muhammad. Suatu ketika ja'at imra'atun ilal Imam Hasan Al-Basri. Suatu hari datang seorang ibu, seorang wanita kepada Imam Hasan Al-Basri. Kemudian faqalat, ibu itu berkata, wanita itu berkata kepada Imam Hasan Al-Basri, "Ya Imam, innali ibnatun syabah faqad matat ya Imam. Aku punya putri
yang sudah lama meninggal dunia. Faji'tuka, hari ini aku datang kepadamu, kaitu allimani masta'inu li ru'yatiha, agar engkau sudi mengajarkan aku bagaimana caranya aku bermimpi dengan putriku yang sudah meninggal lamanya. Kemudian Imam Hasan Al-Basri, fa'allamahal imam, Imam Hasan Al-Basri mengajarkan bagaimana caranya ibu tersebut bisa bermimpi dengan putrinya yang sudah lama meninggal. Setelah beberapa waktu, ra'aha fil manam, maka ibu itu menyaksikan putrinya, melihat putrinya di dalam tidurnya. Akan tetapi saudara-saudara, putri dari ibu tersebut sedang diazab oleh Allah, sedang disiksa oleh Allah, sedang diazab oleh Allah dan disiksa oleh malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Dimasukkan di dalam neraka. Rijluha marbutah, kakinya diikat, lehernya dirantai, diazab, dipentungin, dicambuk oleh Allah disebabkan dosa yang selama di dunia dilakukan oleh putri tersebut. Bangun ini ibu, setelah lama dari bangun menangis, datang kembali kepada Imam Hasan Al-Basri. Dia bercerita tentang apa yang telah dilihat di dalam mimpinya. Setelah Imam Hasan Al-Basri mendengarkan daripada kisah daripada ibu tersebut, faqtamah, maka Imam Hasan Al-Basri pingsan karena saking perihnya, saking pedihnya azab Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang bermaksiat selama masa hidupnya. Kemudian Imam Hasan Al-Basri setelah beberapa waktu lamanya, ra'ahu fil manam, Imam Hasan Al-Basri melihat seorang wanita yang dilihat di dalam tidurnya, di dalam mimpinya, yang sangat indah, sangat menawan, cantik, jelita, sungguh menarik perhatian. Kemudian Imam Hasan Al-Basri bertanya kepada ini perempuan, man anti, siapa engkau ini wanita? Kau begitu indah, kau begitu mempersona, kau begitu menawan, kau begitu indah, cantik, jelita, siapa engkau ini? Heran Imam Hasan Al-Basri. Kemudian wanita itu berkata, ya Imam, wahai Imam, ana ibnatu imra'atin alladhi atatka ya Imam, aku ini adalah putri dari seorang ibu yang pernah datang kemarin kepadamu, hai Imam Hasan Al-Basri. Kaget Imam Hasan Al-Basri, kemudian bertanya, kenapa engkau ada di sini? Bukankah beberapa hari yang lalu ibumu datang ke sini bercerita engkau diazab oleh Allah, engkau disiksa oleh Allah, kakimu dirantai, lehermu dirantai, ditarik oleh malaikat-malaikat Zabaniyah. Kenapa engkau sekarang duduk di dalam sorga? Wa ra'suha taj, di atas kepalamu ada mahkota. Kenapa engkau bisa di sini? Apa amalanmu? Apa ibadahmu sehingga engkau bisa duduk di tempat yang sangat mulia ini, yaitu dalam sorga? Perempuan itu berkata, wahai Imam Hasan Al-Basri, marra bina rajulun, suatu hari lewat di tengah-tengah kami rajulun, seorang laki-laki, wa kanat fil makbarah,